Konsep kegawat daruratan maternal dan neonatal. Pengertian kegawat daruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Sedangkan kegawat daruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran. Kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis kurang lebih usia 28 hari, membutuhkan pengetahuan yang dalam mengenali perubahan psikologi dan kondisi patologis yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu. Penderita atau pasien gawat darurat adalah pasien yang perlu pertolongan tepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan. Ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap (response time) dari penolong. Pengertian lain dari penderita gawat darurat adalah penderita yang bila tidak ditolong segera akan meninggal atau menjadi cacat sehingga diperlukan tindakan diagnosis dan penanggulangan segera. Tindakan pertolongan harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas pada fungsi vital sesuai dengan urutan ABC, yaitu airway, yaitu membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. Breathing, yaitu menjamin ventilasi lancar. Circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah. Apabila terjadi kegawat daruratan, anggota tim seharusnya mengetahui peran mereka dan bagaimana tim seharusnya berfungsi untuk berespon terhadap kegawat daruratan secara paling efektif. Bidan seharusnya tetap tenang, jangan panik, jangan membiarkan ibu sendirian tanpa menjaga atau penunggu. Bila tidak ada petugas lain, berteriaklah untuk meminta bantuan. Jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan nafas, pernapasan, dan sirkulasi dengan cepat. Jika dicurigai adanya shock, mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan. Longgarkan pakaian yang ketat seperti BH atau bra. Ajak bicara ibu atau klien dan bantu ibu atau klien untuk tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda-tanda vital, warna kulit, dan peredaran darah yang keluar. Dalam kegawat daruratan, peran kita sebagai bidan antara lain melakukan pengenalan segera kondisi gawat darurat, stabilisasi klien atau ibu dengan oksigen, terapi cairan dan medikamentosa di tempat kerja, menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin. Selanjutnya memiliki keterampilan klinik. Kegawat daruratan maternal dapat terjadi setiap saat selama proses kehamilan. Persalinan merupakan masa nifas. Dengan pemeriksaan antenatal secara teratur dapat mendeteksi kondisi-kondisi yang berisiko terhadap terjadinya kegawat daruratan. Upaya anamnesa mengenal faktor risiko, pemeriksaan tekanan darah, USG, dan biomarker penting mendeteksi dini preeklamsia. Semakin banyak metode screening yang dipakai atau kombinasi, maka deteksinya semakin tinggi. Demikian juga pada kasus perdarahan pada kehamilan muda, tua, pasca persalinan, dan infeksi akut obstetri. Anamnesis lengkap disertai pengenalan faktor risiko dapat memprediksikan terjadinya kondisi gawat darurat secara dini untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan. Pengajian awal kasus kegawat daruratan kebidanan secara cepat, jalan nafas dan pernapasan, perhatikan adanya sianosis gawat nafas, lakukan pemeriksaan pada kulit, adakah pucat, suara paru, adakah wheezing, sirkulasi, tanda-tanda shock, kaji kulit, dingin, nadi cepat lebih dari 110 kali per menit dan lemah, tekanan darah
rendah, sistolik kurang dari 90 mmHg. Perdarahan per vaginam, bila ada perdarahan per vaginam, tanyakan apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan, riwayat persalinan sebelumnya, dan sekarang bagaimana proses kelahiran plasenta. Kaji kondisi vulva, jumlah darah yang keluar, plasenta tertahan, uterus adakah atonia uteri, dan kondisi kandung kemih apakah penuh. Klien tidak sadar atau kejang. Tanyakan pada keluarga apakah ibu sedang hamil, usia kehamilan, periksa tekanan darah tinggi, diastolik lebih dari 90 mmHg, temperatur lebih dari 38 derajat Celcius, demam yang berbahaya. Tanyakan apakah ibu lemah, letargi, sering nyeri saat berkemih, periksa temperatur lebih dari 39 derajat Celcius, tingkat kesadaran, kaku kuduk, paru, pernafasan dangkal, abdomen tegang, vulva keluar cairan parulen, payudara bengkak, nyeri abdomen. Tanyakan apakah ibu sedang hamil dan usia kehamilan. Periksa tekanan darah rendah, sistolik kurang lebih dari sistolik kurang dari 90 mmHg, nadi cepat lebih dari 110 kali per menit, temperatur lebih dari 38 derajat Celcius, uterus, status kehamilan. Perhatikan tanda-tanda berikut: keluar darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat nafas. Selanjutnya, forum diskusi.